teman-teman, para imam. Baru 15 yang masuk link dari daftar akhirnya. Terakhir sudah hari ini soalnya kerja, Sofi kerja, ada keperluan. Oke, terakhir sudah 20, yang gabung baru 16. Tapi kita di 37 tadi, banyak sekali yang belum bisa isi daftar hadir. Materi sudah saya kirim belum ya? Yang kita bahas minggu lalu itu. Lalu apakah sudah terima materi dari saya? Yang PDF 1426 halaman itu bukan, Pak? Oh, itu ya. Yang kemarin yang kita bahas bahasa Indonesia itu sudah ada belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Apa, saya kirim itu dulu? Tapi jangan lupa. Saya kirim itu dulu. Boleh? Biar sambil nunggu ya, saya kirim materinya. Daftarnya sekarang terakhir. Ini kemudian camping, mudah-mudahan nyampe itu.
Silakan dibuka ya, saya sudah kirim, ada 2 tadi. Baik, kita mulai ya. Yang sudah di masuk link ada 16. Serta aja belum semua ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Tadi kita sudah buka doa belum ya? Belum ya? Akmal belum muncul. Siapa yang mau buka doa dulu? Ya, Abdul. Pak Erwin mungkin? Erwin bisa pimpin doa aja biasa. Boleh. Ya, sekarang. Baiklah, pada pertemuan kedua ini di jam kedua kita buka pelajaran kali ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua ya. Baik. Saya ada kirim tadi materi ya. Silahkan dibuka, kita akan pakai itu. Yang pertama, ini dia. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. Ini namanya siklus akuntansi ya. Siklus akuntansi. Ya, alur siklus akuntansi.
Ya, kemarin kita sudah ada kegiatan akuntansi kan. Kegiatan akuntansi itu kemarin coba sampai kita ada mulai tahap pencatatan, penggolongan, pengekisaran ya gitu. Nah, konsepnya, alurnya ini dia. Jadi ini pemahaman dasar betul dari akuntansi. Ini wajib ya, wajib dikuasai ini, wajib dipahami betul ini. Jadi alur siklus akuntansi dari pengertian kemarin ya, kegiatan akuntansi. Ingat ya, kegiatan akuntansi itu yang coba saya buka juga ini biar kegiatan akuntansi yang ada di materi yang baru saya kirim, Nah, ini kegiatan akuntansi. Ya. Nah, ini dia. Kegiatan akuntansi. Kemarin kan ada 4 ini ya. Pencatatan, penggolongan, persikasan, laporan. Ini narasinya. Ya. Ini narasinya. Kalau kita tampilkan dalam bentuk alur, ini dia. Ya, siklus akuntansi. Tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu dimulai ada dokumen transaksi. Jadi di semua perusahaan itu kan ada dokumen transaksi, ada transaksi keuangan, ada kwitansi, ada bukti kas di sana. Ya, ini dokumen paling awal dalam sebuah perusahaan. Dokumen transaksi namanya ini, jadi untuk transaksi keuangan. Ketika perusahaan mau membayar pengeluaran apapun itu tolong dimatiin dong itu mic-nya ya, siapa ya? Ya, tolong ya, biar yang lain nggak terganggu ya. Lalu kita tolong di unmute ya, oke ya. Di semua perusahaan diawali dengan dokumen transaksi. Tolong mic-nya dimatikan dulu. Halo, mic-nya siapa ya? Nah, dari dokumen transaksi ini, ya, transaksi keuangan perusahaan, dia dibuatkan jurnal. Jurnal nanti, jurnal itu ada 2, ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada 5 ini ya. Ada jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, ada jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal memorial ini. Ya, ini. Nanti dalam praktek, sebenarnya dalam praktek jurnal khusus ini sudah tidak dipakai ya. Tetapi dalam teori nanti kalau ada kasus, kita akan kerjakan juga jurnal khusus. Nah, ini tahap pencatatan atas transaksi. Semua transaksi itu dicatat, berawal dari dokumen ya, dokumen ketika mesti ada bukti kas keluar ya, waktu perusahaan membayarkan transaksi keuangan ya, waktu perusahaan membayarkan transaksi keuangan itu. Mic-nya siapa ya? Mic-nya dimatiin dulu ya. Siapa? Mic-nya siapa dari ini? Tolong dimatikan dulu. Oh, Siti Fatimah ya, tolong matiin tolong. Ya. Ya, Siti Fatimah, tolong dimatiin mic-nya. Dia masih hidup terus itu, mic-nya mengganggu ya.
Akmal kabarin itu Siti Khasbah. Bisa nggak dimatiin ya? Terganggu kan ya? Tolong kita matiin dulu mic-nya ya. Ya nggak ini ya, nggak nyimak berarti ya. Tapi mic-nya mengganggu yang lainnya. Gimana cara ditelepon? Kalau ditelepon? Kenapa? Iya. Maaf. Belum. Saya nggak bisa unmute kan sih ya. Mute kan juga nggak bisa. Ya, di induknya yang bisa matikan. Oke? Terdengar nggak yang belum nggak terdengar lagi? Tapi masih ada hidup ini. Mic-nya hidup ini. Baik. Ya, jadi tahapannya di awal dengan pencatatan dari kegiatan accounting yang ini tadi ya. Nah, ini dia. Ya, atas transaksi keuangan perusahaan. Semua perusahaan kan ada transaksi keuangannya. Nah, tahap pertama ini. Kemudian tahap berikutnya adalah penggolongan. Jurnal-jurnal tadi, dia nanti akan posting ke buku besar. Nah, ini disebut dengan penggolongan. Posting ke buku besar, jadi digolongkan transaksi itu transaksi apa? Digolongkan. Misalnya pembelian BBM, APK, ya, pemeliharaan gedung, transaksi pembayaran gaji, semua transaksi keuangan dia masuk golongan apa sih? Nah, ada di buku besar. Jadi kotaknya masing-masing tadi sesuai dengan kotaknya masing-masing. Pembayaran lembur, pembayaran gaji, perjalanan dinas, ya, BBM, APK. Nah, itu buku besar. Kemudian ada juga yang masuk ke buku pembantu. Buku pembantu ini namanya juga buku pembantu subsidiary ledger ini ya, jadi membantu besar. Buku pembantu ini ada yang kaitannya dengan hutang, persediaan barang dagang. Jadi transaksinya kalau terjadi pembelian kredit berarti kita ada hutang. Nah, pencatatan hutang itu dicatat ke dalam buku bantu hutang. Pembelian kredit, kalau penjualan kredit berarti kita punya hutang. Nah, catat ke buku bantu hutang. Kita membeli barang dagangan untuk perusahaan dagang, nah catat persediaan barang dagang. Ya, catat, digolongkan, kemudian diikhtisarkan. Tahap ikhtisar adalah dari semua buku besar tadi kita akan menyusun neraca saldo, ya, neraca saldo. Kemudian nanti ada transaksi yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Jadi kedua ini kita akan susun neraca lajur. Ya, neraca lajur. Kemudian nanti ada kita buat jurnal penutup. Kemudian kita akan tutup akun-akun yang besar tadi, kita akan terus tutup. Dan ada neraca saldo dalam ke depan, ada reverse jurnal kembali. Nah, dari neraca lajur ini adalah dasar untuk menyusun laporan keuangan. Dasar untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ini ada di tahap laporan. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu komponennya, isinya terdiri dari ini dia, laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kemarin kan sudah download laporan keuangan ya. Bisa dibuka nggak masing-masing ya?
bisa buka nggak? Itu yang akan kita pakai sekarang. Jadi laporan keuangan yang di-download kemarin, coba cermati. Urutannya yang pertama pasti neraca harusnya. Ya, makanya ini kalau teori Mas Bu, kalau teori akuntansi itu penyajiannya seperti ini. Sebenarnya di dalam praktek, yang pertama itu posisi keuangan atau neraca. Ya, coba lihat yang di-download masing-masing. Bisa dibuka nggak ya? Bisa, Pak. Dibuka. Nah ya, itu pasti urutan pertama itu posisi keuangan atau neraca. Ya, baru yang kedua laporan laba rugi. Nah, yang ketiga baru laporan ekuitas di situ namanya ya. Ekuitas. Kemudian laporan arus kas. Nah, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ini dia komponen dari laporan keuangan. Nah, oleh karena itu kemarin saya minta untuk download. Nah, target kita nanti kita bisa mampu menyusun laporan keuangan seperti itu. Itulah laporan keuangan dari siklus akuntansi yang kita akan pelajari selama satu semester ini gitu ya. Ya, kemudian ada gambaran dari siklus akuntansi diawali dari pencatatan, penggolongan, itisaran, dan pelaporan. Itu menghasilkan hasil akhirnya adalah sebuah laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu isinya komponennya terdiri posisi keuangan atau neraca. Jadi istilahnya itu sekarang bukan neraca tetapi posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Kemudian laporan laba rugi, laporan ekuitas atau perubahan modal ya. Kemudian laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. Ada 5 komponen. Ya, kalau dipahami betul ini basic dari akuntansi kita. Kalau di sini kita paham, kuat, basicnya kuat, berarti nanti untuk kemudian tidak akan mengalami kesulitan ini. Tapi kalau di sininya belum paham, nanti kalau kita sudah melewati terus akan rapuh dia. Ya, kuat fondasi harus kuat kan gitu kan ya. Karena gedung itu kan basicnya itu harus kuat. Nah ini dia, jadi kita. Jadi siklus akuntansi itu sebenarnya kita bisa gambarkan dalam satu flowchart gitu ya. Itu pertama adalah dokumen transaksi. Ya, ini kita ringkas ini ya. Saya coba ringkas. Boleh juga nanti kalau bisa cari di website siklus akuntansi gitu. Nah, saya ringkas siklus akuntansi itu berawal dari dokumen transaksi. Kemudian dokumen transaksi itu dibuat jurnal. Dari jurnal dia posting ke buku besar, dan buku bantu. Nah, berikutnya hasilnya menyusun neraca saldo. Dari neraca saldo dengan tahapan ini dia akan menjadi sebuah laporan keuangan. Ini sebenarnya siklus akuntansi. Ringkasnya ini sebenarnya. Ya. Tapi ini kita detailkan ini. Halo, siapa itu masih dulu mic-nya? Mic-nya siapa yang masih hidup ya? Kemal ya? Oke. Ganggu. Oh, Widya ya. Widya, ada teman Widya? Ada, maaf lupa unmute. Ya, oke, nggak apa-apa. Nggak, kasihan suaranya agak teman-teman nanti terganggu, silakan. Oke ya. Nah ini dia. Jadi siklus akuntansi secara singkatnya ini ya. Kalau kita accounting harus wajib paham betul ini. Jadi accounting cycle namanya siklus akuntansi. Nah secara detail total ini adalah dari definisi yang ada di kegiatan akuntansi ya. Jadi pengertian akuntansi, definisi akuntansi, kegiatan akuntansi tadi ya, kita buatkan dalam alur seperti ini. Detail banget ini, bagus. Ya.
Kemudian sebenarnya secara ringkas, situs akuntansi itu ini aja nih. Transaksi, dokumen transaksi, ke jurnal, posting besar, dan buku bantu. Buku besar ini buku bantu ini bagian dari buku besar ya. Kemudian ke neraca saldo, kemudian ke hasil akhir adalah laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari masing-masing sudah sempat dilihat komponen dari laporan keuangan. Coba silakan yang di download itu bisa dilihat nggak yang di download ya. Di download itu kita rekapnya kan Mbak Akmal udah dibikin rekapnya belum ya? Mbak Akmal ya? Udah Pak, semalam dikirim ke Bapak. Oh sudah dikirim? Coba di mana? Rekapnya ya, rekapnya atas nama besar rekapnya. Yang mana rekapnya? Saya malah ada beberapa yang belum sih Pak. Oh ya. Ya tadi ada itu ya. Ya, nggak maksud saya gini. Jadi, oh iya, coba saya buka. Maksud saya gini, kita mengenali laporan keuangan hasil akhir dari materi kita accounting itu apa sih? Ya ini, oh bukan. Ini yang saya buka bakal hadir. Bentar. Oh ini baru nama-namanya gitu ya? Belum dibuat rekap dalam satu lembar gitu ya? Belum ya? Cuma saya kasih laporan racanya aja Pak di screen sama saya. Ini ada daftar nama saja ya. Daftar nama Nadia Bank Mandiri, Windy Pepino gitu aja nih ya. Ya. Kalau rekapnya belum dibuat ya rekapnya. Nah itu dia Pak. Belum ya, oke. Apa-apa. Saya belum tahu betul tentang rekap laporan keuangan. Rekapnya itu sebenarnya begini. Rekapnya biar kita ini maksud saya biar kita tahu ya. Nah, rekap yang saya maksud dan ada nih. Nih, mungkin ini kelihatan? Ya, kelihatan ini daftar laporan keuangan nomor nama mahasiswa, nama perusahaannya apa? Tadi ada contoh di sini nomor 1 Bank Mandiri gitu ya. Nama kantor akuntan publiknya apa di situ. Kemudian berapa total aset dia, total aset perusahaan itu berapa. Kemudian ada laba rugi gitu ya. Ada laba ruginya berapa. Nanti ROA-ROE-nya dikosongkan dulu aja. Ya, maksudnya adalah begini, biar kita punya gambaran. Yang pertama, laporan keuangan nih, yang laporan keuangan itu kayak apa sih bentuknya gitu. Nah itu dia, satu, laporan keuangan. Nah itu menjadi target kita nanti. Kita akunting, kita manajemen ya. Tapi kita tahu bahwa
menyusun laporan keuangan seperti itu nanti. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya adalah perusahaan. Perusahaan ini Pak Akmal sendiri itu Bank Indonesia, bagus. Kita tahu asetnya Bank Indonesia. Seperti apa sih Bank Indonesia itu asetnya berapa? Total asetnya berapa di situ? Selama ini kan kita nggak punya gambaran ya. Pertamina berapa sih asetnya? Gitu. Bank Mandiri berapa? Gitu ya. Bank Mandiri, Bank BCA berapa gitu. Kemudian ada Sampurna, Mandala Sampurna, ada Telkom, ada Kombit, ada Gudang Garam, ada Akasawira, Bank BNI 46 dirinya, Mayora, PLN, Astra Indonesia, Astra Internasional, Kimia Farma, Exindo, Indusmen lah ya. Kita punya gambaran. Jadi kita punya wacana melihat aset-aset BUMN kita. Selama ini kita kan belum terbayang bahwa berapa sih. Kalau perlu Anda neraca Republik Indonesia belum dapat kan? Sudah kayak itu. Ya, jadi pertama kali kita terpicu ya, terpacu. Kita mampu menyusun laporan keuangan seperti itu. Satu, yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya, kita tahu gambaran perusahaan-perusahaan berapa sih aset-aset mereka. Oke, itu silakan nanti kalau mau dibuat rekapnya. Kemudian kita akan lanjut. Ada pertanyaan dulu? Kita sudah selesai kegiatan akuntansi, kita sudah selesai apa tadi? Siklus akuntansi. Tolong paham betul ini. Basic kita accounting itu ada di sini. Kalau basicnya rapuh ya nanti akan kesulitan. Nah, kita akan lanjut ke kemarin kalau nggak salah kita sudah masuk ke persamaan akuntansi ya. Ya, ini pihak-pihak yang memerlukan informasi laporan keuangan kita sudah kemarin sudah pasti pemilik perusahaan sangat berkepentingan, investor, pegawai, bank, pemerintah sangat berkepentingan dengan laporan keuangan kita. Ya, prinsip akuntansi kita ada SAKSA kemarin, kemudian sudah mulai di download untuk melengkapi ilmu accounting kita. Sudah dapatkah ini yang SAKSA itu? Nanti silakan dilengkapi. Ya. Ya, ini SAKSA. Silahkan SAKSA. Yang kita akan pahami nanti masing-masing. Kalau sudah download menjadi bagian dari materi kita. Oke? SAKSA nanti kita akan masuk ke persamaan dasar akuntansi. Kita awali di sini untuk yang sudah pernah belajar akuntansi, tolong bersabar. Ini memang sangat mudah, tapi pelan-pelan nanti kita akan masuk materi penghitungnya. Ya. Jadi kita awali sangat dasar. Ini kemarin sudah kita bahas belum ya? Kemarin sudah kita bahas belum ini kemarin? Belum ya? Nah, oke. Kalau belum, boleh kita mulai. Saya tolong dibantu baca, silakan. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Jadi kita mulai awal betul ini. Kan kita tadi sudah punya basic siklus akuntansi, kegiatan akuntansi mulai dari pencatatan tadi, penggolongan, pengintisaran, kemudian pelaporan ya. Nah, sekarang kita mulai berhitung dengan angka ini nanti pelan-pelan bentuk persamaan dasar akuntansi. Ya.
di akuntansi ini ada namanya balance ya. Selalu harus balance antara posisi aset dan kewajiban plus ekuitas. Balance harus sama. Di masing-masing kita ini sebenarnya secara tidak sadar kita sudah menjalankan apa yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi ya. Kalau kita awali misalnya ketika kita mau memulai usaha, jadi akuntansi ini kan atas dasar adanya kegiatan usaha, baik individu, perorangan maupun perusahaan nantinya ya. Jadi kita awali dari individu, perorangan. Ketika suatu saat kita mempunyai uang 100 juta, kita punya uang 100 juta, kita akan memulai sebuah usaha. Nah, dari situlah kita awali pencatatan dasar akuntansinya. Ya, kita kan bisa mendirikan perusahaan perorangan. Misalnya kita mau usaha bengkel, salon, apa lagi ya, usaha banyak sekali. Jadi usaha-usaha perorangan, bengkel, salon, servis AC misalnya ya. Nah, ketika kita punya uang 100 juta, kita akan mulai usaha. Nah, disitulah berlaku pencatatan akuntansinya. Berlaku pencatatan akuntansi berarti uang kas yang 100 ini adalah menjadi modal kita awal. Ya, saya pelan-pelan ini mudah-mudahan yang sudah pernah belajar akuntansi tidak bosan ya, atau nanti tolong diingatkan, Pak terlalu gampang, terlalu pelan, kita lari ya, misalnya gitu ya, tolong diingatkan ya. Jadi saya mulai betul yang basic, mulai dari siklus tadi. Kalau siklus sudah paham, itu basic kita sana, terus akuntansi. Nah, kita mulai dari ya, kita akan buka usaha, kita punya uang 100 juta. Nah, kita mulai catat uang itu ke dalam pencatatan akuntansi. Nah, ingat, sebelah aset dan kewajiban plus ekuitas itu harus sama. Rumusnya adalah ini dia. Bentuk persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, kalau dari angka 100 ini, karena kita belum punya kewajiban, berarti hanya kas sama dengan ekuitas, modal. Nah, ketika kita akan mulai jalankan usaha, kita memerlukan mobil misalnya. Harga mobil itu 250 juta. Karena kita punya uang hanya 100 ekuitas tadi, berarti kita mesti utang 150. Sehingga bergerak persamaan akuntansi jadi mobil 250 sama dengan utang plus ekuitas. Ya, kita awali dengan sangat sederhana ini. Persamaan dasar akuntansi. Lanjut. Pelan-pelan ya. Pak, kepelanan Pak, cepat. Oke, gitu. Nah, ini dia. Jadi kegunaan persamaan dasar akuntansi, boleh bantu baca ya, biar ada suara dari kelas. Nanti kalau suara saya aja bosan. Siapa mau baca? Widya, boleh baca? Boleh, Pak. Ya, biar ada suara pas ya. Kegunaan persamaan dasar akuntansi. Untuk menyusun neraca dan data di aset, kewajiban, dan ekuitas yang perlu tersedia. 250 sama dengan 150 ditambah 100. Untuk menyusun laporan laba rugi karena selisih perubahan antara pendapatan dan beban dinyatakan sebagai laba atau rugi yang mempengaruhi ekuitas. Selanjutnya, untuk menyusun laporan perubahan ekuitas, karena setiap transaksi yang mempengaruhi investasi diperhitungkan ke ekuitas. Ya, jadi kegunaan persamaan dasar akuntansi itu yang pertama untuk menyusun neraca. Ya, karena
data, ada aset tadi, data aset, kewajiban, dan ekuitas. Contohnya, awal tadi kita punya mobil harganya 250, itu berasal dari uang cash kita yang 100 sebagai modal, dan kita punya utang 150. Pertama untuk dasar menyusun neraca ya, atau posisi keuangan. Ini kan namanya neraca itu posisi keuangan. Yang kedua nanti akan kita menyusun laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini kita akan hitung nanti dari selisih antara pendapatan, berapa hasil kita, dan berapa biaya selama satu periode itu. Ya, kalau pendapatan lebih besar tentu dia akan menambah modal kita untung. Pendapatan lebih besar daripada beban, nanti kita untung, laba ya. Sebaliknya kalau pendapatan lebih kecil ya ini sederhana lah ya, ini sudah hal yang lazim ya, tapi nggak apa-apa, saya ulang-ulang kalimatnya biar mulai kita pahami ya. Kemudian nantinya juga akan menyusun laporan perubahan ekuitas kita yang semula 100, nanti kalau kita ada keuntungan berarti nambah ekuitas kita ya. Misalnya dalam perjalanan nanti ternyata kita ada keuntungan 250, nah berarti ekuitas kita, modal kita menjadi nambah 350. Sebaliknya kalau rugi ya otomatis ya turun. Unsur-unsur laporan keuangan tadi sudah isinya ya. Isinya adalah neraca. Coba cermati di neraca laporan keuangan yang di-download masing-masing itu. Dia ada laporan posisi keuangan. Susunannya saya rubah. Kalau di teori itu laporan laba rugi dulu gitu ya. Tapi ini saya masukkan sesuai di yang di-download itu kan posisi keuangan didahulukan. Posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, ya, kemudian laporan ekuitas atau perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atau laporan keuangan, GALK ini kan. Orang sering menyebutnya GALK. Ya. Oke. Komponen laporan keuangan ini ada 5. Terus-menerus akan berulang-ulang kalimatnya. Karena isinya ini aja gitu laporan keuangan itu ya. Lanjut. Komponen neraca kita akan mencoba mengenali dulu. Tapi mestinya ya sebelum mengenal belum mengenal isi dari neraca, kita nantinya harus ada definisi dulu ya. Definisi neraca itu apa sih? Posisi keuangan itu apa sih gitu. Kita harus kenali dulu nanti kita cari itu. Seringkali lupa kita sudah belajar accounting, kita sudah paham neraca, kita sudah paham laporan keuangan, tapi kita belum tahu apa sih neraca itu gitu. Tuh. Kemudian apa sih laba rugi itu gitu ya. Apa sih ekuitas itu, kemudian apa sih arus kas. Nah itu mutlak harus kita fasih kalau ditanya gitu ya. Nah, kita masuk dulu ini apa sih komponen dari isi dari neraca atau posisi keuangan. Laporan posisi keuangan neraca itu ya. Laporan posisi keuangan isinya apa sih? Ada asetnya, aset atau harta ya. Harta yaitu semua kekayaan yang dimiliki perusahaan. Nanti baca dong biar ada suara lagi. Silakan siapa bisa bantu bacakan? Saya coba baca Pak. Iya, enak ya. Silakan biar ada suara. Nanti kalau nggak jadi satu kantuk nanti kan. Ada neraca, yaitu neraca posisi keuangan. Neraca posisi keuangan dapat digolongkan menjadi aset atau disebut harta, yaitu semua kekayaan yang dimiliki perusahaan. Posisinya dari sebelah debit. Selanjutnya adalah kewajiban
liabilities, yaitu utang-utang perusahaan, posisinya ada di sebelah kredit. Selanjutnya ada ekuitas atau equity, merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih antara aset dengan utang, atau net asset, modal saham, laba, tidak dibagi. Saya belum ngerti. Ya, ini pengertian dari laporan posisi keuangan apa sih isinya. Nah, yang pertama itu ada aset, harta kita. Tadi kalau kita contoh yang neraca awal kita punya apa, mobil tadi kan 250 juta, kita punya mobil. Jadi kekayaan yang kita miliki dan posisinya ada di sebelah itu, aset, mobil. Nah, kemudian ada kewajiban utang, liabilities, utang perusahaan. Tadi yang sebelah kiri, posisinya sebelah kiri. Utang kita tadi awalnya 150 ya. Nah, yang ketiga adalah ekuitas, equity. Salah tadi saya tulis. Equity ini selisih antara aset dan utang, itulah kekayaan bersih kita. Disebutnya net asset. Net asset. Ya. Nanti di dalam neraca itu namanya modal saham dan laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi. Kenapa namanya laba tidak dibagi? Karena ada keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, sehingga disebutnya dengan laba tidak dibagi. Sederhana namanya, ada laba tidak dibagi, ya namanya laba tidak dibagi. Nah, inilah komponen dari neraca atau posisi keuangan. Pahami ya, pelan-pelan ini, nggak apa-apa. Kalau di neraca yang di-download masing-masing itu ada itu neracanya, aset sebelah debit asetnya, kemudian yang kewajiban sebelah kredit, dan ekuitas juga sebelah kredit ya. Misi antara ya net aset ini juga sebelah kredit ya. Posisi di sebelah kredit, posisi di kredit. Di kredit ya. Nah, oke, ini posisi komponen laporan keuangan. Lanjut, apa isinya? Ini dia. Boleh dibacakan lagi? Siapa? Silakan. Masih boleh nggak? Atau yang lain? Apa Pak? Boleh deh, saya pegang aja. Ya, boleh, biar lancar. Biar lancar. Aset itu terdiri dari pertama aset lancar atau current aset. Semua aset yang dapat dicairkan atau diuangkan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Selanjutnya yang kedua ada investasi jangka panjang atau long term investment, yaitu penanaman modal dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya aset adalah yaitu aset selanjutnya yaitu aset tetap tak berwujud, intangible fixed asset, yaitu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai bentuk maupun ya. Oke. Nah, kelompok aset itu isinya sambil dilihat neracanya yang sudah di-download itu paling atas namanya aset lancar, current asset. Nah, aset lancar. Apa sih aset lancar? Ini aset lancar yang bisa segera jadi uang, bisa cepat jadi uang, dan tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Jadi current aset lancar itu yang bisa cepat jadi uang. Nah, kalau kita lihat di apa aja sih ini dia current aset, mulai dari kas ya. Jadi pokoknya urutannya yang paling cepat dan bisa jadi uang apa? Kas, bank kenapa ada nomor 2? Enggak sama-sama uang ya. Terus sekarang ini kan ada
ada uang dan cash dan macam-macam namanya itu ya, ada OVO lah, ada Dana lah, tapi belum ada di neraca, belum ada itu, dia masih berbentuk namanya kas dan bank. Suatu harga saham marketable securities namanya. Kemudian kita punya piutang, ada nanti namanya piutang wesel, walaupun dalam praktek ini apa sih piutang wesel itu nggak pernah ketemu saya gitu. Tapi di dalam teori akuntansi ada. Not receivable, istilah Inggrisnya ini. Jadi dalam bahasa Inggris, mudah-mudahan nanti neracanya dalam bahasa Inggris ya, biar kita familiar gitu. Familiar ya istilah Inggrisnya. Kemudian ada piutang pendapatan yang masih harus diterima. Bahasanya sederhana accounting. Piutang pendapatan yang masih harus diterima. Accrued revenue. Contohnya apa sih? Sederhana sekali. Kalau kita punya jasa, kita sudah selesai mengerjakan jasa itu, tetapi orangnya belum bayar kepada kita. Nah, ini dia piutang pendapatan. Jasa AC ya, jasa AC selesai hari ini dia belum bayar, bayarnya baru besok atau baru bulan depan, minggu depan. Tapi secara akuntansi harus kita catat sebagai pendapatan itu. Nah, makanya kita catat sebagai piutang pendapatan walaupun cashnya belum diterima. Nah, itu dia. Silakan dicatat, ini pengertian awal ya. Apa sih piutang pendapatan? Kapan terjadinya gitu? Kalau piutang dagang itu ya jelas kita menjual sesuatu tetapi belum dibayar. Piutang dagang. Kita menjual barang dagangan kita tapi orangnya belum membayar. Oleh karena itu kita catat sebagai piutang. Nah, yang di siklus akuntansi tadi ada buku besar pembantu piutang. Nah, fungsinya misalnya kita menjual barang kepada seseorang 100 juta. Nah, kita catat di buku besar pembantu piutang tadi, catatan A, dia punya utang kepada kita atau kita punya utang kepada dia 100. Terus di situ. Nah, kita bedah dulu ini isi dari neraca, isi dari laporan keuangan, komponen-komponen akun ya, istilahnya akun ya. Akun atau account atau rekening ya, neraca. Piutang dagang, kapan terjadinya, piutang wesel ini nanti ada semacam pinjaman ya. Tapi memang dalam praktek memang sudah nggak ada lagi wesel ini, itu zaman kapan itu aja gitu. Piutang pendapatan tadi jelas, jasa sudah kita selesaikan tetapi orangnya belum bayar. Kalau yang piutang dagang tadi penjualan sudah terjadi, orangnya belum bayar. Kemudian ada persekot beban atau bukan dibayar di muka, prepaid expenses. Ingat nama akunnya ya, prepaid expenses. Kita sewa gedung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2022, 1 tahun. Nah, ketika kita bayar hari ini tanggal 1 Oktober itu kita catat sebagai persekot beban atau prepaid expenses ya, periode 1 tahun. Belum jadi beban karena kita belum berjalan, harinya yang belum berjalan. Kalau harinya sudah berjalan 1 bulan, nah baru kita bukan sebagai beban. Ya. Sewanya berapa sih? Nah, ini bebannya ada di periode ini. Ada namanya perlengkapan, supplies. Perlengkapan ini ATK kalau di kantor, alat tulis kantor. Sementara belum digunakan, kita catat di account, buku besar perlengkapan, supplies. Kemudian perjalanan barang dagangan, perusahaan dagang. Perusahaan dagang ketika dia membeli barang dagangan dicatat di akun persediaan barang dagangan. Mudah-mudahan bisa dipahami pelan-pelan, mudah-mudahan tercatat ini masing-masing mencatat pemahaman awal gitu.
karena nantinya kita akan ketemu ini semua kasus. Jadi akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan, bersihan barang dagangan, nanti kita akan ketemu dealer mobil itu kan sebagai barang dagangan. Oleh karena itu mobil kita tidak catat sebagai fixed asset tadi, tetapi kita catat sebagai persediaan barang dagangan. Mobil apa ya? Mobil yang akan dijual itu kita catat sebagai persediaan barang dagangan, tetapi mobil yang dipakai untuk operasional perusahaan kita catat sebagai fixed asset. Asetnya, nah ini dia, aset tetap, fixed asset. Mesin, mobil, rumahnya developer, rumah pertama ini, rumah yang untuk jual ya, rumah untuk dijual kembali. Untuk jual atau mobil. Developer itu kan punya rumahan. Nah itu maksudnya aset tetap tidak termasuk tadi rumah yang untuk dijual kembali. Nah, dia adalah adanya di persediaan. Nah, di sini tadi rumah, mobil-mobil yang dimiliki oleh dealer mobil. Aset tetap ini kelompok aset tetap beda ya. Oke, kita kembalikan ke aset ancak tadi sudah. Kemudian investment menanam dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya adalah kita mempunyai sahamnya perusahaan lain, obligasi. Fixed aset tetap ya, aset tetap yang tadi. Aset tetap pemakaiannya lebih dari 1 tahun digunakan untuk operasi dan tidak untuk dijual kembali. Tolong diingat di sini pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Kalau kita lihat di lingkungan kita ada jam dinding. Jam dinding itu harganya dia kuat lebih dari 1 tahun. Tetapi harganya murah, 50.000 dapat, 100.000 dapat. Kalau yang kecil-kecil itu kita catat sebagai aset tetap, nanti jangka asetnya panjang itu ya, panjang sekali, tidak mungkin itu. Nah, karena itu nanti kita akan bedakan yang masuk di aset tetap dan yang tidak. Walaupun sama-sama lebih dari 1 tahun, yang tinggi itu kurang. Nah itu kan kuat lebih dari 1 tahun. Nah itu dalam perusahaan banyak yang salah persepsi. Nah, ini contoh dari aset tetap tadi. Nah ini dia ya, mulai dari tanah, gedung, mesin, peralatan toko, equipment. Ya, peralatan kantor, office equipment. Ini aset tetap. Boleh lanjut atau ada yang ditanyakan dulu? Silahkan, kalau cepatan tolong kabari. Kalau terlalu pelan tolong dikasih tahu juga. Jelas, kira-kira bisa diikuti. Ini basic betul, pemahaman awal betul. Kalau dengan sini sempat mencatat, saya lihat kemarin ada yang rajin menulis. Aduh, bagus sekali. Saya respect gitu ya, ketika dia, karena ini tidak mungkin kita hafal. Kita mesti menulis. Dan ciri khas saya itu kalau belajar, apapun yang disampaikan oleh pemateri, saya selalu tulis. Karena saya ingat kita kan tepat, nanti baru setelah ini